Halo, teman-teman semua. Selamat pagi, siang, dan malam. Di sini dengan saya Muhammad Rifki Nur Pratama yang akan memberikan materi mengenai konsumsi media di kalangan milenial dan Gen Z ya, khususnya di Indonesia. Ya, baik di slide ini kita perlu menyoroti terlebih dahulu ya teman-teman sekalian. Bagaimana sih fenomena gitu ya konsumsi milenial dan Gen Z khususnya dalam hal konsumsi media ya, di mana media bukan sekedar informasi gitu ya sekarang bagi generasi muda khususnya di Indonesia, tapi media juga sudah menjadi ruang hidup, tempat berekspresi, lalu membentuk identitas milenial maupun Gen Z ya. Gen Z maupun milenial saat ini ya, kalau teman-teman atau kita lihat fenomenanya bahwa punya ketergantungan yang tinggi terhadap media digital ya. Kalau secara global ya ada data ya, dari Media Logic yang dikeluarkan tahun 2024 menunjukkan memang ada pola yang saat ini juga sudah terasa gitu ya, bahwa Gen Z dengan umur 18 sampai 27 tahun maupun milenial 28 hingga 43 tahun ya menghabiskan waktu terbanyak di medsos. Oke. Lalu layanan streaming video seperti Netflix, YouTube ya, serta internet untuk aktivitas keseharian itu em, ya banyak diakses gitu ya, dan mereka menghabiskan waktu di layanan-layanan seperti itu. Oke. Menurut penelitiannya WADA 2019 yang menemukan bahwa generasi Z atau Gen Z ya lebih banyak mengandalkan internet, yaitu sebanyak 54% ya sebagai sumber berita utama ya. Sementara, nah ini menarik bahwa milenial ya masih mempercayai TV dan radio yang mana itu adalah media konvensional, yaitu 42%. Ya, data ini menunjukkan hal yang menarik bahwa Gen Z ternyata lebih apa ya, lebih mengandalkan internet gitu ya dalam pengaksesan sumber informasi dan media mereka ketimbang milenial yang masih mengutamakan gitu ya TV dan radio, meskipun dari kedua generasi ini juga sudah gitu ya sudah banyak menghabiskan waktunya di media sosial juga gitu ya. Oke. Tapi ada hal yang menarik juga bahwa ternyata konsumsi media portal gitu ya, kayak misal portal berita atau website-website di internet itu ternyata bagi keduanya, kedua generasi tersebut memang masih menjadi sumber berita utama ya. Namun Gen Z lebih sering memadukan berita dengan hiburan ringan di medsos. Nah, ini yang menarik. Lebih lanjut ya. Sedangkan milenial masih menjaga rutinitas membaca berita melalui situs resmi dan aplikasi berita ya. Kalau Gen Z masih ada padu padankan gitu ya, tidak hanya berita dari web portal, tapi juga dari media sosial dan juga hiburan. Tapi kalau milenial itu dia cenderung gitu ya, mengkonsumsi media dan mengkonsumsi informasinya masih melalui web media portal ya. Tapi ada data juga ya, sebagai pembanding begitu ya, di Amerika 60% milenial masih lebih banyak mengakses berita lewat situs web dan portal berita, sementara 64 Gen Z lebih mengandalkan media sosial sebagai sumber utama informasi. Oke, di sini masih sejalan ya dengan tadi pernyataan yang sebelumnya, di slide yang sebelumnya, bahwa milenial ya meskipun mengkonsumsi media dan informasi melalui internet khususnya website portal berita, tapi mereka juga lebih masih senang gitu ya dengan televisi dan radio, sehingga ya kita bisa tahu bahwa
eh, konsumsi media sosialnya tidak setinggi Gen Z gitu ya untuk milenial. Kalau Gen Z memang eh, dia langsung gitu ya spesifik ke internet dan media sosial sebagai sumber utama informasi dan konsumsi media mereka dalam keseharian mereka gitu ya. Wadah menegaskan bahwa kepercayaan terhadap profesional media menurun karena munculnya media alternatif berbasis internet dan meningkatkan keletihan terhadap berita, news fatigue, ya. Em, pada memberikan bahwa kenapa sih kok Gen Z ini lebih memilih tadi media sosial, lalu ada juga hiburan karena menganggap bahwa gitu ya muncul banyak media alternatif sehingga mereka memiliki banyak alternatif atau pilihan untuk mengkonsumsi media dan informasi dan juga menimbulkan gitu ya menimbulkan keletihan terhadap berita atau news fatigue ya itu. Oke. Konsumsi di web portal berita, 47% responden secara umum mengandalkan website dan portal berita untuk mendapatkan informasi. Tren ini lebih kuat di Gen Z dan juga tinggi di milenial di kota kecil. Oke. Portal berita online dianggap cepat, praktis, menawarkan beragam topik sesuai dengan gaya hidup digital yang serba cepat. Ini data yang dikeluarkan oleh IDN Media tahun 2025, yang mana respondennya atau informannya adalah masyarakat di Indonesia, yang juga menunjukkan hal yang sama bahwa Gen Z uh, dan milenial gitu ya sebenarnya masih sangat mengandalkan website dan portal berita gitu ya, tapi seperti di slide sebelumnya bahwa Gen Z ini masih sudah memadupadankan dengan berita lewat media alternatif lain yaitu media sosial. Oke. Lalu ada istilah yang menarik, ya menarik sekali yang muncul yang namanya adalah nomad nomad media begitu ya. Fenomena baru di dunia digital. Istilah nomad media menggambarkan media baru yang tumbuh di platform sosial seperti ya Instagram, TikTok, YouTube ya, yang menggabungkan kredibilitas dan kreativitas ya karena milenial maupun Gen Z gitu ya sama-sama menyukai format cepat, visual dan interaktif gitu ya, makanya muncullah ya media sosial tersebut gitu ya, dan itu diistilahkan lain sebagai namanya nomad media ya. Nomad media menggabungkan kekuatan jurnalisme dengan gaya konten kreator ya, menawarkan video yang imersif, grafik yang interaktif, update yang real time dan faktual gitu ya. Sehingga daya tarik utama bagi Gen Z dan milenial adalah autentisitas, dinamika visual yang menarik, dan juga salah satunya yang paling penting adalah kredibilitas. Tren ini menandai pergeseran kolaboratif antara jurnalis dan kreator digital. Ya, itu yang disampaikan oleh IDN Media pada laporannya tahun 2025. Nah, tren tersebut juga sejalan dengan konsep convergence culture ya, menurut Jenkins dan juga Wada, di mana jurnalisme profesional berkolaborasi dengan konten kreator dalam format video pendek, ya, video interaktif dan lebih personal. Oke. Nah, dengan munculnya tadi nomad media atau media sosial secara umum, istilah umumnya begitu ya, ada pergeseran terhadap media sendiri ya yang muncul ya, bahwa 52% responden terutama Gen Z menilai media sosial memberi akses pandangan yang lebih beragam ketimbang media tradisional ya. Menariknya lagi, 50% menyukai kemampuan personalization feed ya, bisa mencari informasi sesuai dengan minat. Ya mungkin kalau di TikTok FYP ya, lalu kalau di Instagram mungkin Reels ya, kayak gitu-gitu. Itu kan juga secara algoritma juga diberikan, tapi kan kita ada mulai ada begitu ya, bagaimana kita memilih konten-konten yang disuka
Ya, udah mulai ada fitur-fitur untuk itu. Sehingga kita bisa mempersonalisasi feed kita atau FYP kita, gitu ya. Nah, 43% menyebut kenyamanan dan kemudahan akses sebagai alasan utama memakai media sosial, ya. Sehingga media sosial itu memberikan kenyamanan dan kemudahan. Maka dari itu, 43 dari responden yang diambil oleh IDN Media itu menyebutkan bahwa mereka suka menggunakan medsos karena alasan itu. Ini baik Gen Z maupun milenial ya. Gitu, khusus yang 43 dan 50% itu tadi. Oke. Oke, media sosial sekarang memang menjadi pusat ekosistem informasi ya bagi Gen Z. Algoritma media sosial itu menggantikan kurasi redaksional yang tradisional ya. Mereka menemukan berita melalui feed bukan melalui situs berita ya kan. Kalau begini, kalau di tradisional kan informasi yang terbit atau yang dikonsumsi oleh masyarakat itu kan melalui redaksional atau melalui redaksi ya, ada apa namanya, ada profesi ya, ada karyawan di media tersebut ya, memang bagian redaksi memilah-memilih informasi yang layak dan yang sedang tren untuk dipublikasikan ya, diterbitkan. Tapi kalau di medsos ya semua bisa menerbitkan hal yang sama ya, yang mengkurasinya ya adalah algoritma begitu ya, mesin gitu ya, berbeda dengan um, media tradisional yang mengkurasinya ya manusia gitu, redaksi, bagian redaksi yang punya profesi sebagai redaksi di media tersebut gitu. Tapi milenial ya, walau tetap aktif ya, cenderung menggunakan media sosial untuk berbagi opini daripada mencari informasi primer. Ya, ini menariknya ya, bahwa Gen Z itu memang selalu mencari informasi yang primer. Semua informasi tentang keseharian mereka selalu mereka dapatkan melalui media sosial. Berbeda dengan milenial. Kalau milenial menggunakan medsos itu untuk berbagi opini, untuk mencari opini, untuk melihat perspektif lain, begitu ya. Sedangkan kalau ingin mencari informasi utama masih melalui web portal ya, portal berita di website ya, Google dan sejenisnya begitu ya. Nah, hal kedua perbedaan yang menarik gitu ya antara Gen Z dan milenial ya. Platform seperti ya YouTube, Instagram, TikTok ya, dan Facebook ya, justru masih mendominasi ya di kalangan milenial, sedangkan Snapchat, TikTok itu sangat tumbuh kuat di Gen Z. Ya, data ini dikeluarkan oleh Medialogic tahun 2024. Lalu konten video pendek atau snackable clips ya, nah, istilah baru juga, adalah jenis konten yang paling sering dikonsumsi, lebih dari 68%, jauh mengungguli format teks dan siaran langsung. Menarik sekali ya. Wadah penggunaan media sosial di Nigeria dan Asia menunjukkan pergeseran perilaku dari konsumsi pasif ke partisipatif, tetapi verifikasi sumber sering diabaikan. Nah, ini PR-nya ya. Konten-konten video pendek ya di medsos dan lain sebagainya itu dalam sisi lain yang positif gitu ya, bahwa ya mereka cepat diterima, cepat pergantiannya, pergeserannya gitu ya, cepat switchnya dari informasi satu ke informasi yang lain itu dengan cepat ya. Lalu juga ada fitur-fitur partisipatif seperti memberikan like, love, atau komentar, berbagi, dan seterusnya ya. Dan si banyak lain fitur-fitur yang partisipatif lainnya. Tapi di sisi lain ya, konten-konten apa namanya, konten pendek seperti itu gitu ya, tidak jarang gitu ya yang mengabaikan verifikasi ya, mengabaikan fakta ya, sehingga yang dikonsumsi oleh kedua generasi ini tidak jarang gitu ya muncul mungkin informasi misinformasi, disinformasi maupun hoax begitu. Nah, itu masih jadi PR sampai dengan hari ini.
keseimbangan antar hiburan dan informasi, 74% responden menyukai konten yang tadi menghibur ya. Tetapi 65% juga menginginkan konten informatif ya. Dan 52% menyukai konten ulasan produk ya. Generasi muda ya, milenial maupun Gen Z tidak hanya mencari tawa ya, tapi juga mencari wawasan dan nilai-nilai praktis kayak tadi ulasan produk itu kan nilai praktis ya. Juga tadi konten informatif ya, menambah wawasan juga. Tapi di sisi lain juga ada konten-konten hiburan yang dikonsumsi, tapi memang paling tinggi ya 74% mengkonsumsinya informasi dan media ya tetap hiburan gitu ya. Musik menjadi topik media sosial paling menarik bagi kedua generasi, diikuti oleh konten yang bertemakan keluarga, teman, atau tutorial singkat seperti make up, memasak, DIY gitu ya. Itu adalah konten-konten yang atau informasi-informasi yang sering dikonsumsi oleh kedua generasi ini. Ya, fenomena binge watching, menurut Wada dan Pandey menggambarkan pencarian kepuasan emosional dan pelarian dari realitas. Tren yang juga terjadi di Indonesia. Jadi fenomena untuk melepas apa ya penat, begitu ya, melepas stres, mencari kebahagiaan, ya dengan menonton menonton informasi, konten ya yang menghibur ya tadi juga yang praktis dan sejenisnya. Lalu, ya sedikit ada strategi lah ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa tidak jarang hoax, misinformasi, dan disinformasi itu muncul ya. Bagaimana strateginya? 56% kedua generasi tadi yang menyebutkan bahwa strateginya adalah menghindari berita dengan judul sensasional. Ya, lalu 43% memverifikasi fakta dengan sumber yang terpercaya lainnya. 40% hanya mengakses berita dari portal yang kredibel. 38% memeriksa keaslian alamat situs. 34% memeriksa nama penulis dan pengirim berita. Hanya 25% milenial ya, yang lebih banyak Gen Z yaitu 30%, 31% masih percaya blue tick ya, centang biru begitu ya. Tingkat literasi digital yang meningkat signifikan. Oke, ya. Itu adalah strategi-strategi yang diungkapkan atau dipilih gitu ya oleh kedua generasi ini untuk menghadapi hoax, misinformasi maupun disinformasi. Menjaga kesinambungan dunia maya dan dunia nyata, bagaimana strateginya ya? Mereka kedua generasi ini ya, 51% sadar membatasi waktu di medsos. 47% melihat medsos hanya untuk hiburan ringan. 39% menyadari banyak konten yang tidak nyata, gitu ya. 37% lebih memilih aktivitas fisik daripada media sosial. Ada tren digital mindfulness dan kesadaran privasi tinggi. Itu adalah strategi mereka dari kedua generasi ini untuk menjaga keseimbangan hidup di dunia maya dan di dunia nyata. Begitu ya, menarik gitu ya. Um, ini juga nggak kalah penting bahwa media sosial dan konsumsi media oleh kedua generasi ini gitu ya membuat media seperti media sosial itu sekarang menjadi motor ekonomi digital ya, yang mana fenomena scroll to shop ya memperlihatkan bagaimana konten dapat langsung mempengaruhi keputusan pembelian ya. Kalau teman-teman melihat TikTok, misalkan ada siapa review siapa, ada keranjang kuning, kita klik langsung beli. Bahkan di detik yang sama dengan kita melihat konten tersebut juga langsung bisa diklik untuk dibeli, begitu ya. Nah, Genzi sangat responsif ya terhadap micro influencer dan user generate content. Sementara milenial itu jauh lebih berhati-hati dan sering memeriksa ulasan sebelum membeli. Media sosial tidak lagi sekedar hiburan juga melainkan juga sebagai ruang transaksi ekonomi baru di dunia digital saat ini ya. Lebih dari separuh Gen Z
dan milenial mengaku iklan di medsos dan aplikasi keuangan kadang hingga sering mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih produk finansial dan gaya hidup. Segitu berpengaruhnya media sosial ya, iklan-iklan khususnya, dan ya konten-konten tadi tentang penjualan dan sebagainya gitu ya, mempengaruhi keputusan kita ya sebagai Gen Z maupun milenial dalam menentukan apa ya, gaya hidup kita, gitu, bahkan menentukan bagaimana finansial kita ya, entah itu boros, entah lebih hemat mungkin atau apapun yang lainnya gitu ya. Selain itu, ya media sosial dengan media alternatif yang saat ini ya banyak dikonsumsi oleh Gen Z dan milenial memperlihatkan bahwa media streaming ya seperti Netflix, Hulu, Amazon Prime dan lain sebagainya menjadi layanan video terpopuler ya, atau kalau di Spotify dan Apple sebagai media streaming audio juga masih menjadi mendominasi ya. Lebih dari 50% Gen Z dan milenial berlangganan versi tanpa iklan, ads free ya, menandakan bahwa preferensi terhadap pengalaman media yang bersih, personal, tanpa iklan itu menarik bagi mereka gitu ya. Mereka berani meluangkan apa namanya keuangannya gitu ya untuk berlangganan video tadi, video streaming atau media streaming agar ya tidak muncul iklan gitu ya, agar agar yang dilihat juga legal ya. Itu ya menarik bahwa ternyata Gen Z dan milenial juga sudah apa ya, secara ekonomi ya mereka mungkin mampu gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hiburan mereka, tapi di sisi lain juga mereka menghargai begitu ya bahwa produk-produk kreatif itu harus diakses secara legal dengan cara berlangganan ya. Oke, bagi Gen Z ya media adalah memang panggung sebagai ekspresi diri untuk memproduksi konten video pendek, memes, vlog, podcast ya, bukan hanya mengkonsumsinya. Ya, Gen Z sangat aktif gitu ya. Saya rasa juga secara fenomena di lapangan memproduksi konten mereka sendiri dan diupload melalui medsosnya masing-masing. Sementara ya, milenial itu lebih menurut saya lebih cenderung pasif gitu ya, dan lebih berperan sebagai kurator dan penonton aja gitu. Mereka tidak sebagai kreator ya. Mereka lebih tepatnya sebagai kurator dan penonton ya. Keduanya memandang media sebagai sarana untuk membentuk narasi diri, memperjuangkan nilai, dan menyalurkan aspirasi sosial. Ya, itu secara kreativitas dan pembentukan identitas ya. Dari keduanya juga berbeda. Ada pun tantangan ya teman-teman sekalian, dan peluang bagi industri media dengan segala konsumsi media dan informasinya dari kedua generasi tersebut, bahwa industri media harus beradaptasi dengan kecepatan konsumsi yang luar biasa. Format singkat, interaktif, ya, autentik menjadi kunci. Brand dan penerbit ya perlu menumbuhkan kepercayaan melalui transparansi dan keterlibatan komunitas ya. Selain itu, peluang besar terbuka dalam integrasi AI ya, eh, short form storytelling ya, video pendek gitu ya, dan kolaborasi lintas platform untuk menyesuaikan preferensi Gen Z dan milenial ya. Masa depan media, ia harus diakui ada di tangan generasi muda, milenial dan Gen Z. Ya, milenial dan Gen Z telah mengubah cara kita ya mengakses, membagikan dan mempercayai informasi. Mereka mendorong media menjadi lebih inklusif, lebih kolaboratif dan bermakna. Ya, media bukan lagi sekedar sumber berita saja, tapi juga sebagai ruang hidup di mana generasi milenial dan Gen Z membangun identitas, bahkan karir, ya, dan juga solidaritas sosialnya. Oke. Begitulah materi hari ini, teman-teman sekalian. Ini adalah referensi yang saya kutip, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Begitulah materi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.